Selamat bertemu kembali di pertemuan keempat perencanaan pembangunan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang perencanaan berbasis ruang, ya, pertimbangan ruang dalam perencanaan, sekarang kita akan mencoba melakukan pembahasan tentang bagaimana ketika sebuah pembangunan direncanakan, maka salah satu aspek yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan sektor-sektor yang akan menjadi prioritas untuk kita bangun di suatu daerah, di suatu negara, ya. Nah, melalui pembangunan sektor-sektor prioritas, maka kita akan punya keunggulan bahwa kita tidak harus membangun seluruh sektor. Kita tidak harus unggul seluruh sektor. Kita cukup unggul pada sektor-sektor tertentu di mana kita memiliki keunggulan di dalam. Nah, pembangunan yang mampu diprioritaskan pada sektor-sektor tertentu, maka pembangunan itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Oleh karena itu, melalui mata kuliah ini kita akan mencoba melakukan pembangunan, kita akan menentukan sektor-sektor yang akan kita pertimbangkan sebagai prioritas sektor yang akan difokuskan dalam pembangunan. Nah, pembangunan diharapkan akan diprioritaskan pada sektor-sektor potensial saja. Nah, analisis sektor potensial di daerah yang dapat kita lakukan dapat dilakukan melalui analisis sektor unggulan. Nah, analisis sektor unggulan dapat dilakukan antara lain dengan sejumlah pendekatan seperti pendekatan shift share, location question, dan input-output. Pendekatan atau fokus kita pada pertemuan kali ini, kita hanya akan fokus lebih dahulu pada analisis shift share dan location question. Akan menjadi topik pertama yang akan kita bahas. Kemudian topik selanjutnya akan kita akan membahas tentang analisis shift share. Konsepsi dasar analisis location question atau model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh satu sektor dominan, sektor barang dan jasa, yang kemudian sektor ini disebut dengan sektor basis. Banyaknya sektor dominan ini sangat bergantung pada jumlah permintaan tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Di samping sektor basis, di dalam suatu perekonomian, ada kegiatan sektor-sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani kegiatan sektor basis. Sektor ini, dengan kata lain, merupakan sektor penunjang. Sektor ini yang kemudian dikategorikan sebagai sektor non-basis. Sektor basis dan sektor non-basis keduanya saling berhubungan. Artinya bahwa bila permintaan meningkat pada sektor basis, maka pasti akan mendorong perkembangan sektor non-basis. Dan perkembangan kedua sektor tersebut nantinya pada gilirannya akan menjadi kontributor utama dalam pengembangan perekonomian wilayah kota di suatu daerah tentunya melalui efek penggandanya. Secara skema, model ekonomi basis bisa ditunjukkan sebagai berikut. Jadi, jika sebuah sektor, dalam konteks ini kita membahas sebuah sektor barang dan jasa menjadi sebuah sektor basis, maka beberapa sektor penunjang yang berkontribusi atau yang berperan untuk memberikan atau mendukung sektor basis tersebut, dia kemudian disebut dengan sektor non-basis. Jadi sektor non-basis ada di veri-veri ini, sektor basis ada di pusatnya. Seperti tadi yang kita jelaskan, keduanya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi
Jika sektor basisnya berkembang, maka sektor non-basisnya pun juga akan berkembang. Nah, dalam model ekonomi, basis terjadi penggandaan pendapatan dan juga kesempatan kerja dalam konteks ini. Nah, contoh simulasi pendapatan atau penggandaan bisa yang kemudian kita sebut dengan multiplier proses maupun penggandaan pendapatan maupun income multiplier-nya. Nanti kita akan lihat. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi sebuah sektor itu dikatakan sebagai sektor basis atau sektor non-basis. Dalam konteks ini, kita menggunakan konsepsi yang dikembangkan oleh Bolton. Ya. Jadi, dia meskipun konsep ini sudah lama, jadi kita akan melihat membandingkan pertumbuhan sektor basis, apakah sektor basis tersebut lebih lambat tumbuhnya dibandingkan pertumbuhan pendapatan regional atau pertumbuhan sektor itu sendiri di dalam eh, konteks regional atau konteks yang lebih luas dibandingkan di daerah. Nah, karena hal itu suatu pertumbuhan sektor basis yang lebih cepat maupun lebih lambat dibandingkan sektor lain itu tidak terlepas dari bahwa untuk menumbuhkan sektor basis tentunya dibutuhkan suatu investasi yang besar. Nah, di satu sisi faktor yang menyebabkan variasi dari sektor basis itu juga disebabkan oleh elastisitas pendapatan maupun permintaan terhadap barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh sektor basis tersebut. Yang berikutnya, faktor yang juga mempengaruhi itu adalah barang-barang atau jasa substitusi. Nah, terdapat metode pengukuran langsung, ya. Jadi terdapat dua metode untuk mengidentifikasi apakah sektor itu menjadi sektor basis atau tidak. Bisa dilakukan dengan metode survei, ya. Kita bisa langsung ke lapangan, kemudian kita identifikasi, kita tanyakan sektor-sektor apa yang menjadi sektor basis. Atau kita melakukan pendekatan tidak langsung yang kita mengidentifikasinya berbasis pada data-data sekunder. Nah, pada data-data sekunder ini, pendekatan asumsi bisa digunakan. Misalnya, di daerah yang atau di lokasi yang sebagian besar wilayahnya itu merupakan wilayah agraris, kita bisa mengasumsikan bahwa sektor basis di daerah tersebut itu adalah sektor primer. Sementara sektor non-basisnya, sektor jasanya itu adalah sektor pendukungnya. Kemudian kita juga bisa mengukur location quotient-nya dengan menggunakan data sekunder lewat PDRB ataupun tenaga kerjanya, guna menentukan sektor basis atau tidak. Jadi kita akan melihat share-nya antara PDRB sektor tersebut dibandingkan dengan sektor PDRB yang lebih luas dan share antara eh, pertumbuhan daerah tersebut dibandingkan pertumbuhan daerah yang lebih luas. Oke, ini rumusnya, ya, location question. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Jadi ada PS kecil, yaitu ini adalah produktivitas sektor, produksi atau kesempatan kerja. Jadi bisa digunakan di keduanya, bisa digunakan di menggunakan data tenaga kerja sektoral. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa yang fokus pada nilai tambah, nilai produksi, tapi ada juga yang fokus identifikasi basisnya berdasarkan tenaga kerja. Tidak ada yang salah di keduanya. Harapannya, harapannya nilai tambah bersisian juga atau konsisten juga dengan eh, kesempatan kerjanya atau produksi sektor produksi yang basis berdasarkan perhitungan
PDRB, jika dihitung menggunakan rumus ini, berbasis data tenaga kerja juga akan menyimpulkan hal yang sama. Jadi kalau kemudian rekan-rekan lihat di sini, ini adalah PS kecil adalah produksi sektor I pada tingkat lokal, misalnya di sini pada tingkat kota Surakarta, kemudian produksi total pada tingkat lokal ini adalah share dari atau total dari produksi atau PDRB di kota Surakarta. Nah, kalau kita juga gunakan datanya adalah data tenaga kerja, maka kita lakukan hal yang sama. Jadi ini adalah tenaga kerja di sebuah sektor di Surakarta, ini adalah total seluruh tenaga kerja. Kemudian PS besar itu adalah produksi atau nilai tambah total sektor, sebuah sektor di wilayah yang lebih besar. Dalam hal ini misalkan ini adalah Jawa Tengah. Jadi kalau kemudian teman-teman nanti menghitung location question di Jawa Tengah, ya, maka perbandingannya harus daerah yang lebih luas, yaitu Indonesia. Begitu seterusnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan total produksi di tingkat yang lebih besar, lebih regional, misalnya di tingkat Jawa Tengah. Nah, rasio inilah yang kemudian menjadi teknik analisis location question. Nah, jika kita mendapatkan nilai LQ lebih dari atau sama dengan 1, maka sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan wilayah dan juga bahkan dia mampu menghasilkan produk tersebut yang bisa diekspor keluar wilayah atau bisa digunakan di wilayah yang lain. Sementara jika LQ-nya itu kurang dari 1, maka dia disebut dengan sektor non-basis. Jadi dia memang benar-benar hanya bertujuan untuk memenuhi atau mendukung sektor basis tersebut. Nah, jika kemudian kita coba hitung nilai LQ-nya, maka kita bisa dapatkan sebagai berikut misalkan. Oke, rasio antara di tingkat kabupaten A misalnya 0,34, di tingkat provinsi 0,31, maka kita akan dapatkan nilai LQ-nya 1,12, berarti dia masuk ke kategori basis. Kemudian hal tersebut kita lakukan hal yang sama dengan sektor industri. Kita temukan 0,3543 berbanding 0,2165, maka kita akan dapatkan 1,637 sebagai sektor basis. Lalu kita lakukan hal yang sama di penghitungan tahun 2003 misalnya. Jadi ini misalnya contoh. Kita akan dapatkan, ternyata telah ada pergeseran. Jadi yang jadi sektor basis ternyata ada di sektor pertambangan, ada di sektor industri, dan kemudian ada di sektor transportasi dan komunikasi. Oke. Itu teknik, kita menggunakan teknik penghitungan LQ. Nah, berikutnya kita menggunakan teknik penghitungan shift share. Konsepsi dasarnya dalam analisis shift share adalah menganalisis perubahan kegiatan ekonomi. Jadi ketika ada perubahan, dalam hal ini konteks ini kita melihat perubahan itu sebagai, dalam hal yang positif kita melihatnya sebagai pertumbuhan. Nah, pertumbuhan tersebut kita akan coba identifikasi lebih detail bagaimana setiap sektor itu mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya. Ya. Bagaimana pertumbuhannya? Apakah sebuah sektor itu tumbuh lebih cepat atau tumbuh lebih lambat?
Dalam analisis ini kita menggunakan dua asumsi, misalnya produksi atau kesempatan kerja. Jadi hal yang sama, yang serupa juga dilakukan di eh, skema atau pendekatan LQ. Jadi bisa menggunakan eh, produksi, juga bisa menggunakan tenaga kerja. Oke. Nah, secara sistematik, model shift share seperti ini. Bahwa total pertumbuhan nasional atau total pertumbuhan yang lebih besar itu disumbangkan oleh pertumbuhan wilayah atau sektor ekonomi. Ya. Nah, jadi komponen pertumbuhan wilayah atau sektor ekonomi disumbangkan oleh komponen pertumbuhan proporsional. Apa itu nanti kita akan lebih detail, dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Nah, komponen pertumbuhan nasional ini yang disebut dengan komponen yang lebih besar, tidak seluruhnya, misalnya kita gunakan dalam konteks Indonesia, maka KPL adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja, jadi tidak hanya produksi tapi juga kesempatan kerja di suatu wilayah disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja secara umum. Nah, jadi ini konteksnya. Nah, yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional maupun kebijakan lain yang mampu mempengaruhi sektor perekonomian dalam satu wilayah. Nah, jadi kalau kita lihat lagi bahwa komponen pertumbuhan nasional itu mempengaruhi pertumbuhan sektoral dan pertumbuhan sektor ekonomi. Nah, selain itu, ya, ada komponen pertumbuhan proporsional atau proportional shift, yaitu penyimpangan dari national share dalam pertumbuhan wilayah. Jadi ini adalah perubahan produksi, jadi konsepnya adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja yang disebabkan oleh komposisi sektor industri di wilayah tersebut. Jadi jika ada perbedaan sektor dalam permintaan akhir serta perbedaan dalam struktur dari keragaman pasar. Nah, jika proportional shift atau komponen pertumbuhan proporsional ini lebih dari nol pada wilayah daerah berspesialisasi, artinya pada wilayah tersebut adalah daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lebih cepat. Jadi ini yang kita sebut dengan proportional shift-nya, dia berspesialisasi dari sektor nasional yang tumbuh lebih cepat. Nah, sementara jika dia bernilai negatif atau kurang dari nol, jadi pada wilayah daerah yang berspesialisasi, jadi proportional shift bernilai negatif terjadi pada wilayah daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang nasional, yang secara nasional tumbuh lebih lambat. Oke, jadi kalau dia spesialisasinya pada sektor-sektor nasional yang tumbuh lebih cepat, maka proportional shift-nya atau komponen pertumbuhan proporsionalnya positif. Tapi jika daerah tersebut berspesialisasi atau fokus atau sektor unggulannya itu terletak pada sektor-sektor yang secara nasional itu tumbuh lebih lambat, maka proportional shift-nya akan bernilai negatif. Kemudian kita akan melihat kita sebut dengan differential shift. Sering disebut dengan komponen lokasional atau regional atau sisa lebihan. Jadi regional shift ini adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut. Jadi idenya bahwa ketika kita mengidentifikasi differential shift ini, maka kita akan mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif dari suatu wilayah dibandingkan wilayah yang lain. Sehingga kalau atau jika differential shift-nya itu positif pada sektor, artinya pada sektor yang mempunyai keunggulan komparatif di wilayah tersebut lebih tinggi. Jadi daerah tersebut memiliki sektor yang punya keunggulan komparatif. Sementara jika differential shift-nya itu negatif, maka daerah tersebut memiliki sektor
yang tidak mempunyai keunggulan komparatif atau tidak dapat bersaing. Nah, sehingga jika sebuah pertumbuhan ekonomi wilayah itu bisa dibagi menjadi tiga aspek ini, maka pertumbuhan ekonomi wilayah itu kontributornya adalah tiga aspek ini, yaitu KPN atau pertumbuhan nasional. Jadi ini memang kebijakan yang lebih makro, kontribusi kebijakan yang lebih makro, kontribusi dari proporsional shift-nya, jadi kontribusi dari posisi sektor-sektor, apakah sektor-sektor atau wilayah tersebut memiliki spesialisasi pada sektor-sektor yang jika dibandingkan di tingkat nasional itu merupakan sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di tingkat nasionalnya atau di tingkat regional. Sementara kalau proporsional, differential shift itu menunjukkan keunggulan komparatif. Jadi apakah daerah tersebut memiliki sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Jadi tiga aspek inilah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Nah, oleh karena itu, jika kemudian kita totalkan proportional shift plus differential shift, jika dia punya selisih yang positif, maka sektor tersebut disebut dengan sektor progresif. Jika selisih antara proportional shift dan differential shift itu adalah, penjumlahan dari differential shift dan proportional shift itu adalah negatif, maka sektor tersebut dikatakan sebagai sektor yang mundur. Ini adalah contohnya. Jadi kalau kemudian kita identifikasi bahwa oh ternyata pertumbuhan sektor pertanian itu 0,39. Ya, ada pertumbuhan ekonomi nasional atau sumbangan dari ekonomi nasional sebesar ini, 8,68. Ini sumbangannya tetap. Nah, kemudian ada differential shift-nya. Nah, dia berada dalam sektor yang mana, ya? Apakah kalau dia negatif berarti dia berada dalam sektor yang secara regional tumbuh sangat lambat, tumbuh lambat. Sementara kalau kemudian kita lihat di sisi differential shift-nya, oh ternyata minus 5,57 menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif yang baik. Nah, disinilah kemudian kita lakukan penjumlahan, kita lakukan eh, pertambahan terhadap komponen differential shift, ini differential shift dan proportional shift. Nah, jika kemudian kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan seperti ini. Oh, pertumbuhan ekonominya totalnya 0,39 dengan sumbangan-sumbangan seperti ini dan perbedaan sumbangan seperti ini, dan kita akan bisa melihat oh komponen pertumbuhan nasionalnya, pertumbuhan sektor industri misalnya. Pertumbuhan sektor industri di sini 15,94, ya. Sumbangannya dari mana aja? Dari mana saja? Sumbangannya dari komponen pertumbuhan nasional sebesar 8,68%, dari proportional shift sebesar 0,84%, dan dari differential shift 0,6,42%. Apa artinya? Berarti daerah tersebut punya keunggulan komparatif di sektor industri. Di sini daerah tersebut memiliki komponen pertumbuhan sektoral yang lebih cepat, ya, atau pertumbuhan ekonomi sektoral yang cukup cepat
ternyata juga sejalan dengan sektor yang lebih luas di tingkat regionalnya atau di tingkat lebih atas. Oleh karena itu dia positif. Nah, oleh karena itu ini jika KPP-nya atau proportional shift-nya itu positif, maka wilayah daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang secara nasional tumbuh lebih cepat. Jika negatif, berspesialisasi pada sektor yang secara nasional tumbuh lebih lambat. Jadi spesialisasinya ya pada sektor yang secara nasional tumbuh lebih cepat. Jadi ini terjadi. Spesialisasinya pada sektor industri yang di mana sektor industri di sisi nasional itu tumbuh lebih cepat. Sementara kalau kemudian kita bandingkan dengan sektor eh, yang negatif seperti sektor pertanian, sektor keuangan, sektor jasa, kita akan bisa melihat bahwa pertumbuhannya terjadi pada sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lebih lambat. Oke. Sementara, nah ini apa yang terjadi? Oh, setelah kita identifikasi KPP-nya spesialisasi pada sektor yang tumbuh lebih lambat. Jika dia positif, maka dia berada pada spesialisasi pada sektor yang secara nasional tumbuh cepat. Dia berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional juga tumbuh lebih cepat karena dia positif. Semuanya tumbuh lebih cepat, berspesialis pada sektor yang tumbuh lebih cepat. Jadi sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat. Kemudian yang spesialisasi pada sektor yang tumbuh lebih lambat, dia ada di minus 2,4 dan minus 1,2. Lalu kita lihat KPW-nya atau differential shift-nya. Kita lihat. Yang kita lihat yang mempunyai keunggulan komparatif itu ada sektor-sektor yang nilainya positif. Kita lihat ada sektor pertambangan, industri, listrik gas, konstruksi, perdagangan restoran, dan keuangan. Jadi semuanya memiliki daya saing. Nah, sekarang kita tambahkan, jika dia penjumlahannya itu negatif, maka dia masuk pada sektor yang mundur. Jika penjumlahannya itu positif, maka sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang progresif atau sektor-sektor yang maju. Nah, ini adalah hasil identifikasinya.